Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradat dunya wakhtaraha alal akhirati aqabahullahu bisitti uqubatin salasun fid dunya wa salasun fil akhirati. Kata Nabi, barang siapa yang berkehendak ia akan dunia, dia menghendaki urusan dunia dan memilih ia akan itu dunia, mengalahkan urusan akhirat karena disibukkan dengan dunia lalu ketinggalan untuk beramal di akhirat, maka orang itu akan Allah siksa sebanyak 6 macam siksaan. Kalau mengejar dunia sampai mengabaikan kepentingan akhirat, maka dia mendapatkan siksa sebanyak 6 macam. 3 macam ketika di dunia dan 3 macam nanti ketika di akhirat. Amma salasul lati hiya fid dunya, adapun 3 macam siksaan ketika di dunia ialah fa'amalun laisa lahu muntaha, maka cita-cita lamunan yang tidak ada baginya kesudahan. Lamunan cita-citanya tidak henti-henti. Nanti disiksa Allah, dia akan banyak bercita-cita. Nanti bagaimana supaya begini, supaya dapat begini. Setiap saat cita-cita itulah yang dikejarnya. Padahal Nabi mengumpamakan, kata Nabi, masalal insana wal amal wal ajal, menggambarkan ia Nabi, mencontohkan ia Nabi akan kita umat manusia, cita-cita dan ajal. Dicontohkan Nabi kita manusia dengan cita-cita
dan dengan ajal. Famassalal ajal ila janibihi. Nabi menggambarkan, mengumpamakan ajal itu ada di sisinya. Ajal itu, kematian itu ada di sisinya. Tidak jauh hidup kita ini dengan kematian. Wal amala amamahu, sedangkan cita-cita ada di hadapannya. Lebih dekat ajal daripada cita-cita. Cita-cita di hadapan, kalau ajal di sampingnya. Fabaina huwa, maka pada satu ketika bermula dia itu insan, yatlubul amal amamahu, yaitu menuntut ia akan cita-cita yang ada di depannya. Dia memandang masa depan, lalu bercita-cita ingin begini, ingin begini. Angan-angannya, masa depannya ada di hadapan, lalu dikejarnya. Tapi iz atahul ajal, tiba-tiba datang akan dia itu insan oleh kematian. Fahtalajahu, maka mencopot ia itu ajal akan itu insan. Sampai ke mati, cita-cita tidak pernah putus. Karena cita-cita itu angan-angan ada di hadapan. Jadi dia berjalan terus mengejar cita-citanya, sementara melupakan ajalnya. Bahwa setiap kita ini akan mengalami kematian, sehingga mengejar cita-cita harus merugikan orang lain. Ini yang dilarang dalam agama. Kalau mengejar cita-cita tidak merugikan orang lain, ya mudah-mudahan tidak melalaikan untuk akhirat. Maka itu kata Nabi, kam min mustaqbilin yauman, berapa banyak daripada orang yang berhadap ia pada hari ini, hari Isnin 9 Zulhijjah. Sekarang kita sudah menghadapi hari ke-9. Ini tidak lama lagi tarang nih. Ini hitung siang sudah, cuman masih agak gelap. Berapa banyak orang yang dapat hidup di satu hari, tapi la yastakmiluhu, tidak bisa menyempurnakan ia akan itu hari. Kada sempat habis hari, ternyata dia sudah sampai ajalnya. Tadinya biasalah, makan masih, mengopi masih, malam tadi. Nah, sampai pagi ini, tahu-tahu sebelum malam sudah berpulang ke rahmatullah. Sering begitu kawan kita. Semalam biasa ketemu kita, yang baru kemarin. Paginya bervideo call dengan adiknya, jam 11 meninggal. Maka hati-hati yang pakai video call, kalau keimbahnya meninggal juga. Nah, itu kebetulan tidak diduga namanya. Masih bercakap lagi pakai HP video call. Itu kalau dikhabarkan lagi, rasanya orang itu tidak percaya karena baru bercakap. Jadi ajal ini ternyata lebih dekat daripada angan-angan yang ada di hadapan kita, karena dia ada di samping kita.
kapan-kapan bisa mengambil kita dengan seketika. Makanya dalam hadis lain kata Nabi tidak menjamin makanan yang masuk ke mulut sempat ditelan, tidak menjamin. Kemarin tahun 94 awal haulan di Pait Gumpong masih sepi lagi, majelis itu pun tidak penuh, paling ada 300 orang yang hadir haulan. Kalau sekarang bukan 300, 30.000. Ada yang tukang potret pakai kamera, pas makanan habis acara haulan sedang makan olah tumbang, mungkin kesangkalan mungkin. Nah, tidak sempat diapai, langsung hilang, berpulang ke rahmatullah. Yang tukang foto, hati-hati acara haul, jangan masing-masing memoto orang. Kalau imbah nang acara game juga, nah, ini game itu namanya tidak dijamin makanan masuk mulut sampai ditelan, tidak menjamin. Artinya ajal itu terlalu dekat dengan kita. Sungai Sarin tapi agak tua dikit, makan dia sudah makan, rupanya kesangkalan, air itu jauh, mengambil air dah tumbang, tidak ada lagi. Maka kita nantuha-tuha nih, kalau makan jangan jauh dengan air, kesangkalan nanti kita semua ngambil air lagi. Tapi yang jelas umurnya sampai. Itu sebab saja buat cerita penyebab kematian. Yang di Bembengis kemarin dekat pengajian kami malam Sabtu, tidur malam, subuh dibangunkan hilang dah. Makanya setiap kita tidur jangan lupa bacaan. Kalau tidur udah terbangun lagi, langsung sekali bangun marrab buka, nah kalang kabut kita, langsung ditanya siapa Tuhanmu, rupanya di kuburan dah. Maka itu setiap anak tidur tutup dengan membaca la ilaha illallah, jangan lagi bercakap. Kalau bercakap pula ulang lagi. Nanti kalau terbangun malam, terbangun tapi tidak bangun sekali, ulang lagi zikir supaya kalau kita meninggal dalam keadaan mengatakan la ilaha illallah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah akhiral kalam dakhalal jannah. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah akhir kata-katanya, tidak ada lagi bercakap selain itu, langsung meninggal dunia, maka dia mesti masuk surga. Artinya matinya husnul khatimah. Kalaupun dosanya ada, setelah diadili oleh Allah, nanti lambat-lambat pasti masuk surga, karena tidak ada orang yang beriman kekal di neraka dada. Semua nanti akan dibangkit daripada neraka kalau Allah mengadili hambanya. Tapi dia mati beriman, maka tidak kekal di neraka, nanti dibangkit masuk ke dalam surga. Cuman kita berusahalah berdoa, jangan sampai mampir dulu, kita inginnya langsung. Kata Nabi, ada amalan supaya dosa diampuni langsung surga. Nah, kata Nabi, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Nanti ada dari kalangan manusia yang nanti mereka
masuk ke dalam surga majjanan. Majjanan tuh kalau bahasa kita secara gratis, secara cuma-cuma. Kalau menurut amalnya cuman sedikit, tidak banyak amalnya, tapi kok bisa langsung masuk ke surga, dosa diampuni. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama, yang orang ada di hatinya menghormat, memuliakan, mencintai ulama warasatul anbiya. Itu jangan dihisap tadi, jangan masuk ke neraka dulu. Jadi berapa banyak orang yang ketemu hari tapi ternyata belum sempat selesai itu hari meninggal dunia. Wa muntazirin ghadan, dan berapa banyak orang yang menunggu datangnya waktu pagi. Tidur dia menunggu pagi, sekalinya la yablugha, maka tidak sampai ia akan itu pagi, tidak sempat sampai. Berpulang ke rahmatullah menjelang subuh. Kawan di kampung kami malam Jumat sudah sebulan lebih, nah itu dia menyambut yasinan, langsung baca maulid, tasmiyah cucunya, nyambut yasinan, cuman agak gegeringan, agak sakit-sakit lah sedikit, ya juga banyak sakitnya, sakit-sakit lah. Nyambut yasinan. Sekalinya imbah mentasmiyahkan cucunya, habis baca doa belum makanan, tahu-taunya tuan rumah meninggal dunia. Nah, itu luar biasa. Malam Jumat pulang tuh, habis baca doa belum makan meninggal sekalinya. Makanya kalau nanya nyambut yasinan agak sakit-sakit, jangan nyambut dulu lah, pindahkan ke kawan ya. Kalau langsung game juga, enggak taqabbalallahu minkum wassalam, meninggal dunia tapi umur sampai. Nah itu kan tidak sempat pagi, malam menunggu besok pagi tidak bisa. Kalau ajal sudah sampai tidak bisa. Maka dalam Al-Quran diceritakan kebanyakan kita ini kalau hendak meninggal dunia mesti dia bercita-cita, jangan sekarang, jangan sekarang. Rabbi lau akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Kesimpulannya, cobalah engkau undurkan kematianku walau sebentar. Jadi kita kalau meninggal dunia tuh minta dengan Allah jangan sekarang. Memang terasa, memang saya pernah mengalami hampir tenggelam ke Pangkal Duri. Nah, ke Pangkal Duri ada pelantikan kepala desa, malamnya pengajian. Nah, adik iparnya Haji Amin tuh ikut ke Pangkal Duri. Sekalinya gelombangnya kuat luar biasa, angin, anak hujan, pohon kayu itu berputar di pokok angin, butnya sangat dihampasnya, sangka pada timbul lagi haluannya, timbul pula. Ya Allah, begitu timbul lagi haluan but tuh senang aku, soalnya ketemu lagi lubak nang kanal tuh, gelombangnya hampasnya tenggelam lagi, kepalanya timbul lagi, akhirnya patah sedikit sebelah sauk bot itu ada yang patah tapi tidak patah sekali, retak. Supir pun bingung, berdiri berduduk, berdiri berduduk. Saya kalau melihat supir itu gelisah saya paham ini setengah berbahaya. Kalau gelombang kuat supir tenang dia duduk,
insya Allah ada apa-apa. Tapi kalau supir sebentar belangok, bertimbul, bertinggelam, bernaik, bertinggelam, atau hati-hati banyak bewiritnya lagi, berarti dia dapat memperkirakan ini ombak berbahaya. Penumpang ada yang minta balik, tapi dia bisa putar balik, gelombang begitu beulai, diteruskannya lah, nangisan orang, nangisan. Begitu supir tuh bercakap, kata supir, berdiam, jangan ada yang bergerak, berdiam semuanya, jangan ada yang bergerak-gerak, suruh berdiam. Ini pikir hati bahaya nih kalau supir nyuruh berdiam nih. Aku sangki itu kepigang, aku lepas. Ya aku sangki kalau kita pisah aja lah. Aku kadang bawa sangki lagi. Aku tengok apa namanya terpal but layang tuh yang bakal datang gelombang tuh karuh, maka tinggi pada but layang. Waduh, aku selesai nih. Aku sebelumnya sudah bertawasul kepada para aulia Allah, kirim Fatihah supaya gelombang berkecil. Sekali peganang. Nah, kata aku terbalik tawasul kan nih. Jadi begitu besar sangat, saya tidak ada lagi, tidak ada minta, tidak tenggelam, tidak lagi, karena saya mengira ini akan karam. Cuman yang saya minta, ya Allah, saya belum siap. Di situ ingatnya rupanya kalau belum siap, kalau belum ketemu jalan buntu, belum merasa lagi. Itu saya seakan-akan sudah ketemu jalan buntu. Orang di dalam tuh berzikir, baca yasin, berzikir, ada yang berteriakan, ada yang menangis beragapan ya, beragapan berdua-berdua. Aku cuman yang kada ada beragap. Siapa yang kupeluk? Orang berpeluk berdua-berdua. Aku dia yang dipeluk. Adalah perempuan sebelah aku tuh, tapi Tuhan malas aku meluk nang Tuhan ini jadi iya ada tak wah sudahlah musibah dekat tak peluk nang Tuhan ini pulang. Itu luar biasa gelombangnya, karena butuh syarat. Memang betul lah Al-Quran menggambarkan Rabbi lau akhartani ila ajalin karib. Rata-rata kita kalau sudah hampir sakaratul maut mengaku belum siap kita, ingin tunda supaya kita ini banyak-banyak menambah amal ibadah. Nah, jadi tidak sempat menunggu pagi, ajal datang, tidak sempat. Kemudian lau nazartum, kata Nabi, ilal ajal, jikalau melihat kamu akan ajal, wa masirihi, dan perjalannya ajal. Kita andai kata dikasih tahu ajal, kalau dikasih tahu la'abghattumul amal, niscaya tidak suka kamu punya cita-cita. Kalau dikasih tahu ajal itu kapan, itu makanya dirahasiakan Allah kapan ajal kita. Satu, supaya kita ini setiap saat beramal terus, karena kita tidak tahu ajal kita kapan. Kalau dikasih tahu ajal kita ini kapan, yang masih muda dia malas beramal karena umur masih lama. Umpama ini ajalnya hidup 80 tahun, sekarang baru 30, berarti 50 tahun lagi. Santailah dia, masa masih panjang. Kita ini kalau masa masih panjang santai. Nah, saya besok makhutbah di Nurul Iman. Kemarin lama dah orang bilang tuh, cuman saya karena merasa waktu panjang santailah. Jadi sampai sekarang belum buat lagi khutbahnya. Nah, mendengar takbiran tadi ingat saya, nah besok mau khutbahnya belum ada. Itu karena merasa santai tadi, karena waktu masih lama. Nah, makanya merasa santai. Kalau kita dikasih tahu kapan umur, masih santai beramal. Satu. Yang kedua, kalau dikasih tahu umur, dari semangat lagi bekerja. Kita tahu dah kalau besok mati,
ada harapan dia berjual gambong lagi, cuman sehari lagi untuk apa cari duit, bakal mati esok. Jadi semangat bekerja hilang. Nanti beramal kalau tahu besok mati, nah kuatnya beramal. Cuman kalau dia tahu 40 tahun lagi baru mati, hanya bisa kendur nih. Berhimmat nanti mengejar dunia, makanya dirahasiakan Allah ajal untuk kita. Maka orang yang menghendaki dunia, dia cita-citanya panjang, banyak angan-angan sehingga mengabaikan akhirat. Yang kedua, wahirsun ghalibun laisa lahu qanaatun, tamak yang mengalahkan, yang tidak ada baginya qanaah, karena dia luba sangat dengan dunia, tamak nian dengan dunia, kalah qanaah sehingga hidup tidak mau menerima apa yang sudah ada, karena dia terlalu berambisi ingin mendapatkan dunia. Maka sampai kapanpun dia tidak akan merasa cukup dengan apa yang ada, karena dia sangat berambisi dengan dunia. Maka itu kita berusaha jangan sampai lubanya, tamaknya kepada dunia menghilangkan sifat qanaah, menerima apa yang sudah ada. Hidup nih bagus menerima apa yang sudah ada. Qanaah itu tarkut tatallu'i ilal maqud wal istirna bil mawjud. Qanaah itu meninggalkan melirik hati kepada yang tidak ada. Jangan kita melirik hati kita kepada yang tidak ada, tapi wal istirna bil mawjud, dan merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang ada. Tidak usah menghayalkan yang tidak ada. Bekerjalah, berdoalah, tapi jangan mengangan-angan yang belum ada. Nanti kalau terlalu mengangan-angan yang belum ada, maka yang sudah ada tidak sempat mensyukuri. Kalau kita ingin makan lauknya gulai nangka, jangan melamun, jangan menghayal gulai kambing. Kadang menai gulai nangka. Gulai nangka itu jadi kayu. Jangan malah lamunkan gitu. Nah, dapat bini bungasnya kada juga bungas, jangan malah lamun artis nang bungas gitu. Syukuri apa yang ada itulah. Kalau ndak makan lauk ikan asin, jangan melamun ikan kakap bepanggang, ada nyaman lagi ikan asin dah. Jadi syukuri saja apa yang ada, itu namanya qanaah. Yang ketiga, kalau kita ini menghendaki dunia, mengabaikan akhirat, siksa yang ketiga wa ukhiza minhu halawatul ibadati, diambil Allah daripadanya akan manisnya beribadah. Jadi beribadah ini tidak manis lagi. Kenapa? Sebab karena kita mengejar dunia, mengabaikan akhirat. Jadi sepertinya beribadah ini sekedar mengerjakan kewajiban, cuman tidak ada merasa manis. Sembahyang 5 waktu, sekedar sembahyang cuman tidak ada merasa nikmat. Diambil Allah manis ibadah itu. Kalau kita terlalu mengurus dunia, mengabaikan akhirat. Jadi kalau beribadah kadang sembahyang, usolli Allahu Akbar, berjalanlah lamunan deh, mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Salam imam, baru dia salam juga. Kalau kada imam itu bisa 5 rakaat sembahyang zuhur tuh. Kenapa? Karena banyak pikiran, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Akhirnya tidak ada nikmat dalam beribadah. Macam mana mau nikmat dalam beribadah kalau hati kita mengejar dunia, tidak mikir hidup setelah mati, sehingga
kalau manisnya ibadah diambil Allah, maka kurang berambisi beribadah. Orang kalau sudah terasa manisnya ibadah itu, panas dingin apapun rintangannya, tetap nikmat dia di dalam beribadah karena sudah merasa manis. Kita minum kopi itu, minum kopi kopi itu kan pahit, airnya panas, jebol pulang tuh gelas tuh, jebol air kopi itu, kopi luwak pulang dah, minum di warung pulang, kawan yang bayar, makin nyaman lagi lah baunya. Itu kalau kita minum kopi luwak itu pakai gula, manis, nikmat dah. Walaupun airnya panas, walaupun kopi pahit, tapi karena merasa manisnya gula, hilang pahit dah, hilang panas dah. Kenapa? Karena ada manis. Jadi orang kalau sudah dapat manis beribadah, bangun malam mata mengantuk kadang salah, bangun dulu. Kalau sudah manis beribadah, parut lapar tetap puasa. Ini hari Arafah, niat puasa. Jadi boleh niat puasa sekarang. Kalau tadi malam kada berniat, niatnya sekarang. Aduh Ustaz, aku kada makan sahur, nanti dulu, niat dulu. Kalau sampai jam 12 lapar, makan. Karena pahalanya orang puasa Arafah ini, puasa sehari bulan Zulhijjah 10 awal, itu pahalanya sama dengan pahala puasa setahun. Jadi kalau setengah hari berarti setengah tahun. Lumayan. Kalau kita nangun prakoma tidak terbayar setahun, habis setengah tahun jadilah. Niat puasa loh ini. Nah ini kan belum ngopi kita. Habis tadi sembahyang subuh di sini. Berarti kita belum ada melakukan yang batalkan puasa. Boleh sekarang berniat sahaja aku puasa hari ini 9 Zulhijjah karena Allah Ta'ala. Lihat sikon nanti. Kalau kira tahan, alhamdulillah. Tidak tahan, bukalah. Mau diapakan puasa sunat. Jadi kalau sudah manis beribadah, lapar itu biasa, haus itu tak masalah. Kenapa? Karena nikmat di dalam melakukan amal ibadah. Walau tidak makan sahur tadi malam, tidak masalah, tidak masalah. Kalau sudah terasa manis, nikmat, karena pahalanya puasa hari ini melebur dosa setahun yang telah lalu dan melebur dosa setahun yang akan datang. Kalau terasa manis, enaklah tuh. Tapi kalau tidak terasa manis, walaupun jam 4 tadi makan sahur, lauk ikan garut, nanti jam 12 tengoklah tuh, adalah di warung pulang makan lagi. Kenapa? Karena belum merasakan manisnya. Karena yang dikejar hanya dunia. Mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah sehingga selamat dunia wal akhirat. Adapun siksaan di akhirat bagi kita yang memilih dunia mengalahkan akhirat, mudah-mudahan kita memilih akhirat mengalahkan dunia. Karena kalau tidak, nanti di akhirat ada 3 macam siksaan. InsyaAllah akan disambung pada berikutnya. Lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.